didatangi makhluk-makhluk yang gak jelas yang mau mencekik. Saya perhatikan tatap matanya itu bisa berubah loh. Merah, terus wujudnya ini dia bisa berubah. Bertumbuh dan ternyata itu diwariskan gitu loh. Ilmu itu ternyata diwariskan. Oh, anaknya nerusin juga? Neruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di podcast obrolan santai, yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang rekan kita ini ya, yang dulu sempat menjadi korban santet yang diduga, kita garis bawahi, dilakukan oleh tetangganya sendiri. Tapi sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi, tetap dukung podcast obrolan santai dengan subscribe dan nyalakan lonceng. Tak perlu berlama-lama, kita sudah kedatangan tamu, yaitu Mbak Krista. Ya. Perkenalkan, nama saya Krista. Saya tinggalnya di Kota Bekasi. Mana kabarnya? Kabar baik. Baik ya, sehat? Iya, sehat. Iya, tapi sebelumnya sempat nggak sehat ya? Sangat tidak sehat. Tidak sehat. Iya. Itu gimana Mbak awal mula kok bisa seperti itu gitu? Ini saya mau cerita, sebenarnya saya datang ke situ itu bukan dikatakan orang lama ya. Itu sebenarnya pendatang baru dibandingkan orang yang sudah warga di situ yang memang sudah cukup lama. Di situ tuh memang saya udah merasakan ini lingkungan kok kayaknya nggak enak. Tapi kan nama kita sebagai anak ya kita harus nurut pada orang tua. Ya udah, orang tua memilih tempat itu, kita tinggal di situ. Singkat ceritanya ya sudah, mau apa dijalani. Tapi di situ saya sudah merasakan gini loh, Om Ho. Ini kok sering cium bau-bauan. Aneh, anyir. Nah, itu kan dia pagi, siang, apalagi tengah malam. Kok sering dia lakukan yang namanya siram-siram, nyiram di perciki kayak gitu di luar. Tadi ya saya udahlah, karena saya bekerja, ya sudahlah. Maksudnya gini, tidak mau mencampuri urusan orang lain. Tapi saya gini, kok aneh, kok di dalam rumah itu badan kita juga nggak enak, suasana di rumah juga kayak panas gitu. Dan saya curiga itu satu gini, ini kenapa selalu keluar tiap tengah malam melakukan siram-siram? Ini baunya ini juga bau anyir, kadang bau bangkai, kadang bau tawas, ini macam-macam. Dia baunya kayak begitu. Terus saya biarin singkat cerita, di rumah itu ada kejadian yang aneh gitu. Saya sebenarnya bukan tergolong orang yang pernah sakit, maksudnya maaf, sakit tapi bukan, kok saya tiba-tiba itu sakit yang diambil ulu hati. Saya gini, ini kenapa kok saya sampai di sini kok ulu hati saya sakit. Saya kontrol ke rumah sakit, nggak ada kenapa-kenapa, bukan asam lambung, bukan GERD. Nah, tapi badan merasa meriang, kedinginan. Ini kenapa? Makan rutin, makan juga dijaga gitu. Tapi saya memperhatikan mereka itu kok gini ya, dikit-dikit ngintip. Ini karena dikit-dikit ngelihat, dikit-dikit nguping gitu kan. Ini kenapa? Ada apa? Kok kami mulu yang diperhatikan kayak begitu? Udah. Saya memang ya memperkuat doa. Itu saya di rumah juga saya selalu doa. Ini kenapa, ada apa dengan tempat ini? Kenapa kejadiannya seperti kayak gini? Dan pernah sewaktu itu saya lihat, kok rumah kami disiram ya? Gitu tengah malam. Kok dia ke depan rumah itu nyiram? Ini ngapain? Gitu loh. Istilahnya nggak perlulah disiram. Kita juga ngebersihin rumah. Kita juga pokoknya halaman rumah, pekarangan rumah itu kita bersihin. Ini ngapain? Saya diam, saya perhatiin. Tapi badan makin lama makin gak enak. Saya perhatikan orangnya juga kok gak enak. Pernah tengah malam itu saya keluar. Saya lihat, kok saya melihat bukan sosok manusia utuh kayak kita ini ya gitu. Apa ada yang lain? Saya pikir kayak begitu. Terus
Saya perhatikan, ini bukan 1-2 kali atau 3 kali untuk memastikan ini orang benar dia atau gimana gitu ya. Saya perhatikan, oh iya, apa saya yang salah gitu kan. Saya perhatikan tatap matanya itu bisa berubah loh. Merah, terus wujudnya ini dia bisa berubah. Jadi maaf kata kok kayak kita lihat itu kayak iblis apa ya, yang bertanduk. Tanduknya itu apa Mbak? Gini atau? Iya. Kayak apa kerbau itu? Sapi? Bukan ya tanduk. Oh tanduk. Yang ke atas yang kecil kayak gini kok tanduk kerbau gini kan. Oh dia gini ya? Mm-mm. Kayak rebung gitu ya? Iya. Iya. Kok matanya merah? Merahnya menyala kayak itu atau? Betul. Kayak itu Mbak, lampu atas itu? Iya. Begitu? Seperti kayak begitu. Ini apa? Saya udahlah saya pikir kayak begitu. Jadi ini berjalan beberapa tahun, kemudian rutinitas biasa ya masuk gitu. Karena ini juga saya kerja, gitu kan. Satu rumah juga kan punya aktivitas masing-masing. Nggak ada yang mau fokuskan ke situ. Semua nothing tulus. Dengan yang kayak begituan kita nothing tulus. Kita juga masih positive thinking, perbanyak berdoa. Kita nggak ada berpikiran yang macam-macam. Walaupun kita mencium itu baunya bau apa gitu kan, kita tidak ada ngeresponi. Hingga suatu waktu ada kejadian di rumah gini, kok uang bisa tiba-tiba hilang? Gitu. Kok barang diletakin bisa hilang? Gini. Terus gini, karena kan rumah kita tuh sering kosong. Adik saya tuh dulu masih sekolah ya. Terus orang tua nyuruh nitipin kunci ke tetangga. Saat dititipi kunci gini, kok ada aja barang yang hilang ya? Kok ada aja barang yang hilang? Jadi waktu saat itu kok semua pada diam. Saya naik ke atas, kok tiba-tiba di situ ada nemu serbuk. Ini masih serbuk, dia belum berupa tanah, masih serbuk putih. Saya diam, tapi di situ saya udah mulai sering sakit gitu. Sering sakit, keluarnya itu memang yang katanya selalu penyakit yang sama, padahal saya nggak pernah mengalami secara medis, nggak ada ngalamin namanya asam lambung atau nggak ada. Jadi ini kenapa? Ada tetangga depan rumah bilang gini, Krista, penjahat itu nggak orang jauh, tapi orang yang paling dekat. Perbanyak doa. Lawanmu bukan orang jauh, kekuatanmu Tuhanmu. Aku di situ udah mulai ada kode kan, lawanmu Tuhanmu. Oh ada apa? Saya nggak ini lagi tetap positive thinking, tetap meresponi, tetap berbuat baik sama mereka, tetap kita perhatiin, nggak pernah kita senggol, nggak pernah kita apain. Hingga suatu waktu ini tepatnya hari Sabtu subuh saya buka pintu. Di depan tuh, saya nggak tahu itu dulu istilah sekarang baru katanya ada tanah gugurannya. Tanah berserak persis di depan pintu rumah. Aku ngomong gini, nggak mungkin semut. Kalau sarang semut kan cuma di uber satu titik ada lubang, ini nggak semua kayak begitu. Nah semenjak ada kejadian itu kita masih santai. Paginya menemukan ini masih santai, tapi menjelang jam 12 siang kok kita tiba-tiba di rumah itu berantem satu keluarga. Ini titik awal ketidakharmonisan satu keluarga, berantem, nggak ada sebab, nggak ada apa, gampang sentimen, berantem, ribut. Terus di situ saya juga udah mulai aneh ya, ada apa ya. Kemudian saya sharing itu kan ke pendeta ya. Ini kenapa ada kayak begini? Kenapa ada begini? Kita tetap positif, berdoa, jangan diapain, istilahnya semua berjalan dengan positif. Tapi kondisi di rumah saat itu kita sudah tidak harmonis, sudah tidak rukun, semua gampang sensitif, barang-barang di rumah kayak uang itu gampang hilang, tidak tahu siapa yang ngambil, baru diletakin hilang. Itu nominalnya bukan nominal yang kecil-kecil masuk gitu. Terus saya juga di situ sakit.
sakitnya itu memang sedikit agak lama dirawat di rumah sakit tanpa ada penyebabnya secara medis gitu. Ya, kalau Mbak Krista sendiri itu tahu betul ya atau tahu persis ya yang tetangganya itu mungkin ada praktik-praktik menyimpang gitu atau ilmu hitam. Setelah kejadian itu, di situ saya memperhatikan, mengamati. Saya mengamati kegiatan mereka gitu ya, walaupun ya saya perhatikan dia rutin siram-siram, saya amatin. Terus ini bau, kok baunya itu bukan berarti pokoknya anyer, tapi besok misalnya kadang bau tawas, besoknya kadang bau bangkai apa. Jadi dia gonta-ganti gitu. Jadi saya mengamati memang kegiatan suami istri. Oh, sepasang? Sepasang. Gonta-ganti atau mereka berbarengan, Mbak? Sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau yang saya amati mereka punya peran masing-masing. Oh, yang laki ngapain? Kalau yang laki ini petugas dari malam untuk berkeliaran, dari maghrib sampai subuh untuk keluar. Oh, keluar. Nanti si istrinya di dalam pagar untuk ngamati gitu, si bapaknya yang keluar. Tapi berputar nih nanti kalau siang pagi sampai maghrib ya istrinya yang keluar, bapaknya yang di dalam. Jadi mereka seperti kasarannya, gitu. Iya, seperti kayak gitu, sip-sipan. Mereka punya anak, Mbak? Mereka punya anak. Anaknya ya ikut juga? Anaknya masih kecil? Tadinya itu waktu saya baru datang situ anaknya kan masih sekolah ya. Ini karena saya positif semua serba positif. Saya lihat itu kegiatannya tuh ya mereka masih ada yang kuliah, ada yang masih SMA saat itu ya. Oh, anaknya 2? 3. Oh, 3? Cewek? Cewek 2, 1 cowok. Cowok, iya. Masih biasa aja. Masih enggak ini. Tapi ke belakangan ini makin aneh gitu. Dia kan udah gede ya. Tumbuh ya. Bertumbuh dan ternyata itu diwariskan gitu loh. Ilmu itu ternyata diwariskan. Oh, anaknya nurusin juga? Nurunkan. Awal pertama itu kan itu masih orang tua, sepasang suami istri. Karena anak-anaknya itu masih bangku kuliah, masih kecil lah, masih sekolah lah kita bilang kayak begitu. Jadi kedua suami istri, kedua orang tuanya yang meneruskan kayak begitu. Itu nganu Mbak setiap hari? Setiap hari. Kalau Mbak Krista sendiri, kejadian itu dari pertama nempati tempat itu berapa tahun lamanya? Mereka aktivitas itu kan berarti bertahun-tahun toh Mbak? Sudah bertahun-tahun. Itu tanah kuburan tahun ketiga saya di situ. Baru itu ada? Iya. Tanah kuburannya bentuknya apa Mbak? Maksudnya warnanya hitam, coklat atau tanahnya itu kecoklat-coklatan seperti tanah pada biasanya? Bentuk tabur atau peringgil-peringgil maksudnya tabur. Oh, tabur gini aja? Iya, di ini sepanjang itu kita di. Tapi nganunya garis gitu ya Mbak ya? Nggak disawurin ya? Digarisin. Ini dia sistem digarisin dia. Kayak dipagarin. Iya, kayak magarin gitu ya? Magarin kita. Oh, tapi sempat ini ngobrol juga sama orang itu? Kalau saya memang gini ya, samanya ini dari awal pertama. Tetangga gitulah modelnya. Kalau saya pribadi sama dia semenjak awal pertama itu memang feeling sudah nggak enak. Saya memang menjaga batas, kecuali orang tua gitu. Atau orang tua juga hanya sebatas. Adik-adik saya ada membatas gitu ya? Juga. Basa-basi gitu ya? Basa-basi aja. Tapi kalau saya memang sudah membatasi diri dan sangat membatasi jaga jarak lah ya. Iya, jaga jarak, nggak terlampau. Ini kebetulan kan karena saya kerja ya, pergi pagi pulangnya malam, jadi nggak terlampau mau aktivitas sama dia gitu. Tapi pernah ngobrol sesekali? Ngobrol. Ya biasa aja, ngomong biasa. Dan saya selalu berbuat baik. Kalau ada makanan minum, masak gitu misal? Saya kasih. Saya pulang kerja misalnya bawa buah tangan, saya kasih. Itu nggak pernah saya pribadi ya, saya nggak pernah berlaku yang nggak baik sama mereka gitu. Sana juga pernah ngasih? Kalau ke kita tuh nggak pernah. Sama sekali? Pernah sekali tuh gini, dia orang tua saya ini pas ketepatan momen Natal orang tua saya nggak di rumah, orang tua saya nyuruh dia itu masakan gitu kan. Aku udah bilang ke orang tua jangan. Nah ketika masakan itu dimasak, di situ memang satu rumah ini responnya gini loh, kok diem, kok nunduk sama mereka gitu.
Oh, itu masaknya itu mereka memang masak dari mereka? Memang masak dari mereka. Oh, bukan orang tuanya Mbak waktu itu beliin bahan dimasakin mereka gitu nggak? Enggak. Oh, emang dikirim ya? Jadi gini, Dikasih orang ya? tua nyuruh mereka masak nih utuh. Jadi mereka yang belanja, Oh. mereka yang masaki, kita tinggal terima siap sajinya Beres saja. ya? Iya. Tapi uang dari kasarannya yang bayarin orang tua? Iya, Karena buat momen Natalan ya? Iya, Oh, iya. masaknya macam-macam Mbak waktu itu? Enggak cuma satu aja, cuma satu macam. Ini karena masakan khas ya. Oh, Gitu. Jadi masakan khas yang dianya bisa memang kebetulan. Bisa Jadi gitu. jadi dia ini. Tapi memang setelah makan makanan itu memang di situ ada perubahan ya dalam satu rumah ini. Jadi kayak diem. Kayak istilahnya sama tadinya kan ini responnya tuh gini ya, agak nggak terlampau dekat, nggak terapa. Kok deket gitu loh. oh, Kok jadi manut, kok jadi ramah. Nurut ya? Kok dikit-dikit asal ketemu gini. Tadinya kan istilahnya kita cuek Iya, gitu apa aja, ada batasan. Ada batasan. Tapi setelah ini ada makanan masuk kok gini ya. oh. Waktu itu dimasakannya untuk porsi besar berarti Mbak? 1 ekor ayam doang, tapi dimasakin masakan khas Batak. Oh, Bukan yang banyak. iya kira-kira 1 kuali besar itu. Bukan. 1 ekor ayam masakan khas Batak. Oh, dimasak apa Mbak waktu itu? Kalau masih Itu ingat. namanya ayam gota, masakan khas Batak. Oh, iya. Oh, terus makan bersama, berarti setelah habis selesai makan diem semua. Terus hari berikutnya nurut. Iya. Seolah-olah ya. Deket banget kok bisa ini Deketnya sering main ke rumah berarti? enggak, kau berkunjung itu enggak. Jadi dekat itu gini, setiap ketemu, setiap apa terus kalau setiap ada makanan kok jadi dia yang prioritas gitu loh. Sementara dia yang ini nggak pernah ngasih istilahnya. Maaf kata ya gini, kalau orang pelit ngapain sih kita ituin gitu ya. Bahasa ininya bahasa duniawi gitu kan, dia nggak pernah memberi. Sementara ada yang lain yang lebih baik akhlaknya gitu, kenapa ini yang kita utamakan? Kok nggak yang ini yang kita utamakan? Kan di situ kan rada aneh ya. Iya. Sementara mana yang akhlak yang baik ya itu dong. Habis itu dimasakin lagi nggak Mbak? Enggak pernah. Oh, sekali itu doang? Satu kali itu aja. Itu memang saya memang berontak hari itu dan saya pribadi memang nggak mau makan. Tapi keluarga lain makan? Keluarga yang lain makan. Oh. Walaupun makannya mereka memang hanya sekedar ya, tapi ya mereka udah cicip. Oh, tapi kalau responnya Mbak Krista sendiri waktu itu ke mereka masih tetap sama datar atau ikut nurut juga? Saya datar. Malah waktu ketika berbeda ya dari yang lain? Saya waktu malah ketika udah masuk ini makanan, melihat keluarga kayak begitu, saya sudah semakin nggak respon sama mereka. Kok nggak begini? Karena gini, kalau saya membuka ke keluarga ini nggak akan open. Karena nggak semua orang bisa menerima itu. Artinya gini, berarti saya dong yang ditargetkan. Yang lainnya ini hanya sebagai sarana alatnya dia untuk saya sebagai korbannya dia gitu. Jadi saya memang kalau saya jelaskan ini nggak akan mungkin. Cuma saya mengawasi bagaimana gerak-gerik dari satu keluarga terhadap mereka. Kok berarti masih tetap ngawasi ya posisinya Saya Mbak masih ya? mengawasi. Kalau ini Mbak tetangga yang lain ya, itu juga memiliki pengalaman yang sama? Mereka yang lihat aktivitas itu juga? Sebenarnya mereka melihat, ini kan tetangga mereka udah pada lama ya. Iya. Yang bakar-bakar mereka tahu. Yang siram-siram mereka tahu. Tapi mulut kenapa nggak bisa bungkam? Nggak bisa ngomong? Nggak bisa ngomong. Oh, kayak kebungkam ya? Iya. Cuman hanya ada depan rumah itu ngomong kayak gini. Lawanmu, tetanggamu, kekuatanmu, Tuhanmu. Hanya itu saja, perbanyak berdoa. Tahu, semua di situ tahu mereka bakar-bakar, bawa apa, siram-siram mereka tahu. Tapi mereka warga di situ bukan hanya bungkam, tapi takut. Takut. Itu bakarnya pakai kertas gitu kok, kayak bakar sampah gitu sih Mbak? Bukan. Kalau yang saya perhatikan. Dupa gitu apa? Bukan. Jadi mereka itu ada wadahnya sih yang kalau saya. Adanya dari apa, logam atau dari yang kita biasa di Jawa buat itu, bakar ini bakmi itu, anglo. Terus tadinya pakai kuali. Biasa kayak bakar kemenyan gitu. Oh, itu awalnya. Keluar asap itu. Awalnya gitu. Tapi setelah ketahuan sekarang mereka pinter. Ditutupi pakai yang kayak tempat dupa. Kan ada tuh wadah yang buhur, yang ketutup. Penutup itu. Pakai itu mereka.
Jadi nggak kelihatan secara langsung ya? Kelihatan. Oh kelihatan? Kelihatan itu Berarti kalau kita amati. gini gitu ya? Iya, kelihatan itu. Mereka tuh ada satu khusus ya tempat mereka itu sih. Oh, terus mereka pernah misal gini ya Mbak, waktu mereka aktivitas itu kan Mbak ngawasi nih, pernah mergokin Mbak juga waktu ngawasi mereka? Untuk tanah kuburan saya belum. Saya bisa memergoki itu semua ketika udah sakit ini. Karena kan kondisi saya di situ masih baru nih ya, baru Iya. belum memahami. Belum tahu apa-apa gitu. Bisa dikatakan saya pendatang baru ya. Iya. Baru belum memahami, masih mempelajari lebih detail lagi, walaupun mata kepala melihat. Kok mereka itu kadang juga sering ada ritual di depan itu, kadang tengah malam itu sering dia kayak jaipongan ya. Oh nari-nari. Iya, kayak gitu. Kalau Mbak itu ngintipnya dari dalam rumah? Dari jendela? Bukan dari dalam rumah. Ini kan namanya rumah Jakarta kan pepet ya. Ya saya keluar dulu ngintip. Oh emang lihat ya? Emang langsung ya? Langsung. Ini misalnya nih Mbak Kristani, saya pelakunya itu misalnya Mbak Karnu nih. Ngapain menurut? Pernah ngeliat gini, ngeliat ke Mbak tajam itu pernah? Pernah. Saya misalnya Mbak Karnu. Pernah. Gini. Pernah. Terus dia nerusin apa masuk rumah? Enggak, nerusin. Cuek aja? Iya. Oh, enggak diperingatin? Apa kamu salah masuk? Enggak. Nerusin mereka nggak peduli. Oh. Dan sampai sekarang mereka nggak peduli. Sampai detik ini, tuh mereka nggak takut. Itu buku-buku gini? Iya. Oh. Mereka nggak takut. Terus ini Mbak, itu apa alasannya kemudian kalau kita sebut ngerjain Mbak itu kenapa? Kalau aku kira itu iri dan dengki itu pasti. Iya. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Iya. Tapi di satu sisi itu bukan hanya iri dan dengki. Mata pencarian ini memang mencuri karena tidak bekerja. Berarti memang sehari-hari ya begitu ya? Iya. Suami istri tidak bekerja. Anak-anaknya sekarang nggak bekerja. Saya nggak tahu sampai sekarang kerjaan anaknya apa. Pernah bekerja tapi bermasalah. Oh, lah terus ini ya dapat income-nya gimana nyari makan coba? Ya itu saya nggak tahu. Kan aneh Mbak. Memang mungkin aneh. Online mungkin ya nggak tahu ya kita. Memang aneh. Memang tanda tanya besar sampai sekarang. Jangan dilihat cover rumah, tapi lihat isinya. Tidak memungkinkan cover rumah tidak seimbang dengan isi rumah yang serba mewah. Iya, iya. Kalah rumah orang yang istilahnya bekerja dengan orang yang tidak bekerja. Percaya. Kalau dibilang motifnya apa, bukan hanya iri dengki. Mungkin ada motif yang lain. Oh, habis itu terus kemudian tuh serangan pertama Mbak. Serangan pertamanya tanah tadi, habis makan itu. Ya, terus itu biasanya ada serangan pertama ke Mbak. Krista seperti apa yang dirasakan? Entah mimpi atau apa gitu? Kalau mimpi pasti sakit ya. Gitu. Itu seperti apa Mbak serangan pertamanya? Kalau mimpi itu saya memang sering didatangin nih. Didatangi makhluk-makhluk yang gak jelas yang mau mencekik. Tapi kelihatan tangan doang apa fisik? Posisi. Itu wujudnya itu hitam, rambut. Ini gonta-ganti. Yang paling sering apa yang nyekik? Oh laki? Setinggi manusia atau lebih tinggi? Lebih tinggi. Kayak apa Mbak gambarannya itu yang nyekikin? Itu kayak dia bertaring, matanya merah, pakai tanduk kayak begini. Oh yang tadi? Iya. Terus kayak postur tubuh biasa kan bukan manusia sih. Oh kayak apa kan manusianya? Itu pakai baju gitu nggak? Apa bulu semua atau hitam? Iya. Ini lebih tepatnya berbulu masuk. Mungkin kayak jenglot ya? Itu nyekiknya misal maaf nih, ini Mbak radiannya dia gini, gitu. Enggak, ini. Oh. Jadi aku itu tidur, tapi gini ya jadinya. Berarti maaf ini misal kepala sini, nyekiknya dari sini. Iya. Besok gini ya dari belakangnya, bukan cekik depannya. Iya. Kalau yang cewek itu saya dijamba-jamba. Oh yang cewek bentuknya kayak apa Mbak? Kalau cewek itu dia kayak pakai baju yang compang-camping, rambutnya panjang. Ini bukan kayak kuntilanak, tapi lebih seram. Oh, tapi mukanya kelihatan? Kalau mukanya dia penuh darah. Darah segar atau yang sudah kering? Busuk, hitam. Oh, kayak bau, kayak bangkai. Iya. Kayak mayat yang baru, maaf kalau korban kerendam air itu ya? Iya. Agak leleh, agak Iya, itu. Darahnya itu bukan yang ini lagi. Ini dijambatnya dari pas tidur belakang gini atau pernah Mbak ada perut gitu di tempat tidur di ranjang berarti? Dan itu banyak hewan ini loh, kayak
Iya, depan paku ya namanya bahasanya, hitam panjang kayak gitu. Iya, kakinya banyak. Iya. Terus kelabang. Heeh. Oh, ini apa? Luwing. Oh ya, Heeh, iya, iya. ini karena beda macam-macam. Iya, Itu iya. banyak itu saya hewan-hewan yang kayak begitu diserang semenjak yang Itu pernah, maaf Mbak, pernah kesengat hewan itu? Atau pas misal Mbak lihat ada kelabang, ada luwing, diapain, digeprek atau disapu atau diapa? itu langsung saya matiin. Oh, tapi banyak, sering? Itu ada? Sering bukan banyak ya, tapi Sering. satu. 2 gitu. Satu. Tapi ini datangnya di mana? Di ruang tamu. Hanya ruang tamu? Ayo ruang tamu. Auranya juga pada gak enak, pada Mbak, sakit-sakit. biasanya selain tentang harmonis ya, keuangan biasanya kan juga pengaruh kelancaran rezeki juga? Seret atau tetap biasa atau lancar? Kalau untuk saat itu udah seret. Oh gitu? Oh, kerasa ya? Kerasa. Kalau masak makanan gitu Mbak, masakan cepat basi nggak? Cepat banget basi. Contohnya Mbak yang Busuk basi? juga, busuk. Contohnya Mbak, masak apa misal ini? Kalau misalnya masak nasi udah otomatis ya dimasak pagi, siang udah basi. Itu dipakai rice cooker? Pakai rice cooker. Dinyalain? Dinyalain. Yang magicom itu ya? Iya. Misalnya kita baru belanja nih sayuran, kita masukkan ke kulkas, kok malamnya udah busuk gitu ya? Udah berlendir itu? Udah berlendir dia. Iya. Ya masak lauk, Iya. pagi dimasak, siangnya sama. Berarti baru masak? Baru Seperti masak. ngetin gitu nggak? Enggak. Misal masaknya itu apa Mbak? Misal sayuran apa daging? Itu yang paling cepat itu daging. Oh, daging apapun itu? Iya. Dimasak apapun juga? Iya. Yang paling cepat reaksinya daging. Tapi kalau ikan reaksinya dimasak pagi, itu mulai ke sore nanti mulai berasa di atas jam 3. Ketut gitu ya? Iya. Terus jarak dari pertama kedua itu berapa lama Mbak itu? Aku kena yang kedua ini 2018. Ini kan ini dari kontinu lah Mas. Oh, ya ada proses-prosesnya gitu ya? Iya, kontinu terus. Ini kan panjang, dia masih terus tetap serang. Iya. Karena saya kan masih tetap istilahnya gini, di serangan pertama kan saya nggak to the point, nggak apa, nggak frontal, walaupun udah tahu kejadiannya kayak gitu semua. Kejadian gitu. kayak begitu, keluarga juga masih meresponi yang baik. Tapi satu, keluarga nurut sama mereka, gitu kan, keluarga ya masih istilahnya kok lebih membela mereka dibandingkan sama saya, gitu kan. Jadi ya saya nggak ngeresponi apapun tentang hal ini. Saya tidak mau membuang energi saya biarkan semua berjalan sesuai dengan permainan mereka. Di rumah paling kalau udah mulai emosi saya diam, kayak begitu. Nah ini berjalan waktu mungkin 6 tahun ya kedua. Itu kedua itu gini, itu rumah kami mau direnov. Rumah mau direnov, otomatis kalau kita renov total kan nggak ada di situ ya. Nah, jadi kita memang di situ udah mulai beres-beres. Ini kejadiannya itu saat saya pulang kerja. Saya jalan santai, pakai sendal biasa, tapi dari belakang ada yang dorong saya. Itu sosoknya tadi. Yang mencekik saya tuh tinggi, hitam, berbulu. Saya kecengkleng gini. Kecengkleng gini doang, bukannya jatuh apa-apa. Itu dia untuk ke kaki saya. Kan kita renov itu rumah nggak ada di situ ya. Kita buat sementara kan tinggalnya nggak di situ. Akhirnya saya kan nggak bisa ke rumah tuh. Karena kaki pincang. Nah, di situ karena saya nggak pernah di situ, ternyata di rumah itu dia ritual kan, nggak yang ada hanya tukang ya. Di rumah itu dia ritual, sampai dulu pernah rumah itu asap ngebul, tetangga ngira tukang bakar ya buat ini ya asap gitu, sampai katanya mau kebakaran, totalnya melakukan dia. Barang-barang material banyak hilang, termasuk barang-barang ini. Saya kan memang nggak bisa ke situ lagi karena apa? Kaki udah pincang. Iya. Jadi situ saya memahami, berarti saya dong yang mau diserangnya dia ini. Oh, kalau alasannya orang itu kenapa Mbak? Kenapa nyerang ke Mbak Krista aja?
Kayak saya bilang tadi, yang diserang itu satu, mungkin satu kalau dari segi ini mungkin menganggap itu lawannya dia. Atau lepas dari target tadi ya, yang Iya. waktu dimasakan nggak makan itu ya. Iya, mungkin ini kayak satu gini. Ini kan jadi jatuhnya bukan iri dengki lagi. Biasanya kalau orang-orang yang kayak begini kan tahu mana yang Lawan atau kawan gitu ya. mana yang awam, mana yang paham, paham. mana yang menjadi kendala baginya dia untuk ilmunya dia itu kan paham orang-orang yang seperti kayak begitu. Jadi saya bilang, kenapa saya memang diserang karena apa? Ini bukan sebatas iri dengki, bukan saya mengetahui. Ini antara ilmu jatuhnya menurutnya dia. Karena mungkin dia mengira saya penghalangnya dia gitu. Di lain mata kepala melihat, tapi mungkin dari segi praktisi ilmunya dia, mungkin dia itu menjadi penghalangnya dia gitu. Jadi dia harus kasar aja ini disingkirin lah gitu ya. Betul. Jadi dia pakai satu keluarga. Dia pakai satu keluarga, mungkin kami udah kacau satu rumah nggak mampan juga. Dia pakai kesehatan saya. Itu Mbak, pertama kena ke fisik itu seperti apa Mbak? Kaki kanan. Kaki kanan. Kalau berjalan kayak apa Mbak waktu itu? Atau di sini mungkin panas, Ini kan kayak karena pertama kecengkleng gini ya bahasa ya. Berarti kayak ankle itu ya? Ke ankle, tepatnya itu memang ke ankle. Saya hari itu memang langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit memang karena ankle ya memang ada fraktur ya. Fraktur. Tapi kok ini rasanya aneh. Nggak cuma hanya fraktur. Kok saya jatuhnya di ankle, tapi kenapa telapak kaki yang nggak bisa jalan? Oh, berarti kayak itu Mbak, biasanya kan kita bersila lama. Kalau mau kayak bangun tuh kayak kebas ya? Atau panas, bukan kebas. Panas? Panasnya semuanya atau dari dalam atau kulit doang Mbak? Dari dalam juga. Oh. Jadi satu kaki itu merasa panas. Kalau dia memang fraktur murni karena ankle, itu kan sakit di sini. Iya. Bukan di telapak kaki. Di situ saya udah mulai curiga. Ini apa gitu ya? Ini apa? Kenapa Pak? Ini bukan kesemutan tapi panas. Tapi kenapa di sini kayak ditarik ini punya saya sampai ke belakang. Oh, sampai ini tulang belakang. Tulang belakang ditarik. Ini kaki posisi kanan. Logika secara medis kalau fraktur yang kena. Ya sekitaran. Iya sekitar fraktur. Iya. Memang bengkak. Tapi pembengkakannya itu kan aturan di sini dong. Pembengkak saya nggak di situ. Tuhan itu memang punya cara loh untuk nolong kalau kita orang benar. Tiba-tiba saya ada jalan, nggak tahu entah gimana orang ngomong gini, Mbak itu kakinya kenapa? Ketemu orang. Random gitu aja. Random. Saya ketemunya ini di tempat umum. Itu kaki kamu kenapa Mbak? Mbak itu kakimu aneh. Katanya kayak begitu. Kamu di situ mulai ada tawaran. Tapi saya gini, apa iya saya kena itu? Masih positive thinking. Tapi saya menolak untuk pakai tongkat ini semenjak ada perkataan itu saya tolak pakai tongkat. Gini, saya bukan maaf kata lumpuh. Saya nggak mau lumpuh. Iya. Medis sudah katakannya sebatas fraktur, tapi nggak memang lucu kalau fraktur ya di ankle dong, bukan di bawah telapak kaki. Saya buang itu tongkat. Saya jalan hanya gini-gini aja. Jalan merambat gitu Mbak? Merambat, gini. Orang bengkaknya bukan di sini, bengkaknya di telapak ya? Di telapak gitu. Ketemu lagi beberapa orang ngomong kayak gini, perbanyak doa deh. Saya ke gereja. Ya. Saya memang kebetulan ke pendeta juga deket gitu ya. Saya minta tolong, coba didoain. Ini sebenarnya ada apa? Ini rasa kaki panas. Saya minta didoain kan? Iya. Makin didoain kok makin panas. Kayak itu Mbak, siram air panas tuh? Iya. Kayak kebakar api. Gitu. Iya. Yang kiri nggak aman? Nggak aman. Oh, terus ini kayak kebakar api. Iya. Kok makin didoain? Makin panas. Saya didoain, kita di gereja itu kan ada 2 pelepasan ya namanya. Kok makin didoain makin panas. Tapi belum nemu titiknya apa. Saya jalan masih ngecer, tapi berasa. Ya udah, karena ini udah kelamaan pincang, saya pincangnya itu 5 tahun. Berarti 5 tahun itu, maaf ya Mbak, jalan pincang atau dibantu dengan tongkat alat itu nggak? Mbak enggak. Paksakan dengan... Tadi aku udah buang itu semenjak aku ada yang pertama. Berarti tetap dipaksakan jalan? Iya, semenjak ada yang pertama ngasih tahu, Mbak itu buang kakimu kenapa? Bukan dia nyuruh buang. Mbak aku jatuh. Ya? Oh. Enggak jatuh. Ada yang ngerjain. Langsung bilang gitu. Itu orangnya laki-laki apa perempuan Mbak?
Ini yang laki-laki, ada yang perempuan. Oh, asal Tapi random ini ketemu ya? udah usia yang mumpuni ya. Iya, iya, 50-an ke atas ya. Iya, gitu. Oh. Jadi itu ada yang ngikuti di kakinya, katanya kayak begitu. Ya udah dong, ayo sini, mau berobat ke sini nggak? Katanya gitu. Saya nggak mau yang kayak gitu dulu. Kecuali saya memang lebih mengutamakan dulu secara ya karena saya Kristen gitu ya, bawa dulu ke pendeta gitu Secara kan, rohani ya. Kasarnya kalau secara rohani gitu ya maksudnya. kasarnya kan mungkin kalau alternatif dukun gitu ya. Iya, Karena iya. kan identik kan dukun gitu. Mm-mm. Jadi ini, aduh nggak mungkin kayak begini. Saya juga kerja tadinya kan. Mm-mm. Ini kelamaan. Kaki kalau kenapa kayak gini kayak berdeser Mm-mm. gitu. Berdenyut gitu juga nggak, Mbak? Berdenut, Pernah Mbak cek gini tuh, misal nggak nyentuh atau sentuh ini anget atau panas? panas. Oh, Sampai ini karena udah nggak lama nggak dipakai, beda ukuran kakinya. Iya, iya. Jadi kaki kanan itu lebih mengecil, Iya, iya. kaki kirinya Normal. normal. Saya kesel kan gini kan. Ini orang nggak sakit, tolong dulu ini ada apa. Terus saya tetap memang di sini, saya tetap minta ke pendeta. Iya. Memang walaupun banyak orang mengatakan berobatlah alternatif, berobatlah secara gini, Iya. Non medis ya. secara medis. Nah, mungkin ya ini ada karunia ya mungkin. Pendeta yang lihat itu memang melihat ada benda di telapak kaki, ada benda hitam di telapak kaki. Itu anunya Mbak apa? Benda asingnya itu bentuknya seperti apa Mbak? Yang ke MRI canggihnya nampak. Kalau dari segi itu kan panjang dia, kelihatan hitam. Ada Dokternya bilangnya apa? Dokternya konsultasi dokter ya waktu itu. dokter Oh, dong. bilangnya apa? Bilangnya jadi kok ada di dalam ini Apa ada ya? Nggak tahu orangnya. ini ada apa sih ya di bawah telapak kaki, kok bisa kayak begini, kata gini, ini kan bukan sobek. Berarti tetap utuh gini tapi kok di dalam gitu. Iya. Terus ini kan bukan darah yang Menggumpal. gitu kan, ini apa ya, kata kayak gitu. Jadi ya udahlah, udah nemu pikiran gue gitu kan. Jadi gue cuma gini, ini gimana biar kakinya bisa sembuh dok, gitu aja. Sudah Jadi kan terapi anak lagi. udah nemu nih kan, udah terapi lagi, ya udah lagi ikuti terapi lagi. Tapi kan saya berpikir gini, ini kesembuhannya apa? Kesembuhannya apa? Di sini saya titik awal balik mengenal spiritualis. Oh. Berarti proses untuk mencari kesembuhan itu. Iya. Maaf Mbak, sebelumnya sempat ditawarin untuk operasi gitu nggak? Untuk ngambil benda itu? Saya untuk enggak. Suruh fisioterapi aja? Dokternya gini, karena dokternya nggak tahu itu apa, dokternya cuma bilang terapi aja dulu deh. Oh gitu doang? Nanti kita tindak lanjuti. Udah selesai gitu? Saya menyelesaikannya, Oh, karena berarti kan sudah nggak biaya. usah, iya. Kan nggak tahu juga hasilnya ya. Akhirnya Mbak ke spiritual. Gini, bukan. Ada yang mengarahin atau? Itu gini, saya kan cerita jatuhnya ya. Saya nggak mau lagi sekedar ketemu kayak waktu pertama, Mbak ada yang ganduli kakinya, Mbak buang yang di kakinya, mau nggak? Di sini ada loh, katanya kayak gitu. Ngerekomendasiin gitu. Saya nggak mau yang kayak begituan, gitu, karena nolak gitu dari apa saya. Dan saya ketemu dengan seorang yang memang yang namanya praktisi spiritualis, bukan supranatural ya. Supranatural itu dukun atau dukun paten, itu supranatural ya. Ini spiritualis gitu. Saya cerita tentang keadaan kaki saya. Ini belum dia apa-apain dulu. Akhirnya secara spiritualis itu saya di situ disuruh untuk bancak weton loh. Oh, banyakan weton tanggal lahir. Bancaki weton. Bancaki wetonnya, iya. Bancaki, selamatin weton saya, hari kelahiran saya. Memang jujur, saya sudah kehilangan itu kan. Jadi ini kan tidak melanggar ini. Istilahnya cuma selamatin, berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kita, kayak begitu. Coba saya lakukan itu, sama saya puasa untuk hari kelahiran saya. Puasa wetonnya. Weton saya. Kaki masih tetap kayak gini, masih tetap kayak begini. Terus saya mulai ikhlas, ada apa ya, dituntun lagi. Pokoknya saya ritual dituntun untuk bermeditasi,
di situ kan. Saya kembalikan dulu ke diri saya, belum mencabut apa yang ada di dalam. Belum, itu belum. Jadi saya masih secara spiritualis itu tadi lebih banyak meditasi, lebih banyak berpuasa, puasa mutih, sama bancakin weton saya. Nah gitu, seiring berjalannya waktu saya juga kembali ke gereja, saya bilang lagi, ini kakek gimana solusinya untuk saya bilang kayak begitu. Jadi waktu itu saya udah putus asa, ini kok nggak sembuh-sembuh, kok nggak saya bolak-balik dong, kapan saya bisa jalan, kok saya pincang. Terakhir di gereja juga mereka lebih sepakat gini, ya udah saya doain, katanya gitu. Jadi ada momen pas di malam Natal, saya kejar itu pendetanya sebelum pergi ke luar negeri. Saya bilang gini, Pak, kapan waktunya yang khusus untuk doain saya? Saya nggak kuat. Kasih saya hadiah Natal. Saya nggak mau kayak gini, ini 5 tahun lo pincang. Saya nggak mau kayak begini, aku bilang kayak begitu. Sebelum dia pergi, ini Natal ke tahun baru, dia fokusin untuk ke saya. Di situ didoain khusus gitu. Ini memang sih secara kependetaan ya, itu memang bukan langsung kayak apa dicabut, ada bendanya, buang, itu kan bukan ini gitu ya. Tapi memang di situ itu didoain khusus, seperti ada yang lepas. Oh, kayak ringan gitu Mbak? Ringan. Tapi nggak keluar misal, ya Mbak gitu, keriting jatuh itu nggak? Enggak. Oh iya. Kayak itu kan tadi aku bilang, kok mungkin maaf kata ya kita dicabut, ada bendanya, emang itu udah kayak itu gitu bukan. Jadi waktu aku bilang tadi pas Natal, Pak kapan ada waktu puasa, saya nggak mau kayak begini, 5 tahun sampai mau, bilang kayak gitu. Natal saya ngomong tahun baru dikasih doang waktunya khusus doain, karena memang ini pasien udah lama kali didoain. Orang kan enak juga sih melihat 5 tahun pincang nggak jelas-jelas gitu kan. Seolah-olah orang beranggapan saya ini kenapa gitu kan. Tahun baru didoain, bukan didoain sekali 2 kali, itu kita intensif gitu ya Mbak ya? Intensif, karena aku memang udah ngeluh, gue nggak mungkin kayak begini, nggak bisa apa-apa, sakit banget gitu kan. Akhirnya pada saat didoain itu memang lepas, seperti ada yang lepas, di situ ringan. Normal lagi? Di situ saya disuruh napak gini, kok bisa ya, kayak kok nggak kembali ada awal ya? kok nggak ada ini ya. Terus pendeta ngomong gini, iya itu ada di telapak kakinya loh, tadi ada yang hitam-hitam katanya kayak gitu. Oh iya Pak, aku yang kemarin aku hanya berpikiran gitu kan, karena nggak mau terlampau ini banget gitu kan. Iya ya, aku bilang kayak begitu. Akhirnya singkat cerita, saya juga secara spiritualis juga ini bagi memang udah mumpuni orangnya ya. Saya bilang, dibilang gini, ini semua terjadi memang karena saya kekurangan menghormati diri saya. Gitu. Ini kan udah terlampau lama 5 tahun. Tapi ketika dalam proses itu saya mulai bancaki weton, selamatin dengan puasa apa segala macam, menghormati jati diri saya gitu kan. Ternyata jalannya itu dipertemukan gitu loh. Memang saya sesuai dengan agama gitu ya Mas ya. Lepas. Di situ. Nah di situ memang saya ujiannya itu apa, mental, karena dikatain saya tuh lumpuh. Nah ini selama 5 tahun tuh respon keluarga apa Mbak? Respon keluarga satu, dari semenjak ada tanah kuburan kita kan nggak harmonis Mas. Bawaannya udah bawaan pengen mau nerekam masing-masing. Bawaannya udah masing-masing. Adu domba gitu ya rasanya kayak tim. Adu domba benar. Jadi kita tuh adu domba. Diadu domba. Dibikin kita tuh nggak harmonis, nggak rukun, gampang bosan, gampang enak lihat satu sama lain. Makanya waktu saya pincang kayak gini, gue udah enak lihat dulu. Gitu. Terserah gitu ya. Terserah. Terus itu Mbak dari sembuh itu jaraknya berapa lama? Kemudian ada serangan ketiga? Ada serangan ketiga. Kalau dari sembuh kedua ke ketiga itu berapa lama? 1 tahun. Berarti 1 tahun itu normal gitu? Badanku yang normal, tapi kondisi rumah tidak normal. Terutama rezeki tidak normal. Iya, berarti secara individu, secara keluarga beda ya? Individunya oke lah gitu. Tapi rezekinya Mbak juga normal? Rezekiku tidak normal. Kanker kering. Keluarga besar pun juga sama? Sama, gampang habis. Ada aja
trouble ya, masalah gitu yang mengakibatkan Harus keluar uang. harus keluar uang. Oh, muter gitu terus Mbak permasalahannya. Oh. Ada aja gitu loh, yang sakitnya nggak jelas apa, masa tiap minggu tiap bulan nyetor ke dokter gitu kan. Penyakitnya kan penyakitnya gitu-gitu aja, nggak logika gitu kan. Nggak, maksudnya dokter pun kadang Berarti saudaranya Mbak ya, yang lain. Oh, selama 1 tahun itu Mbak. Kemudian serangan ketiga itu seperti apa Mbak yang datang? serangan ketiga itu gini. Tapi Mbak sebelumnya sama 1 tahun ini tetangganya itu juga masih aktivitas, Mbak masih ngintip juga. Justru di sini saya lebih ngintipnya intens. Berarti ditambah lagi. Karena saya tidak mau diam. Oh, kaki aku udah sembuh. Waktu aku sakit, kau udah istilahnya gini, saya diam, salah ternyata. Di sini saya belajar loh dalam menghadapi yang kayak begini. Diam salah. Oke, fisik saya selama ini sakit, ekonomi saya selama ini seret, keluarga tidak harmonis. Ya bisa dikatakan hancur dulu lantai kayak begitu. Tapi saya nggak mau diam. Kok dia semakin gencar? Kok dia semakin kayak begini? Aku diam. Dan ini saya frontal memang langsung. Kayak kalau dulu mungkin ngintipnya. Masih tarik ulur, Tarik ulur. Ini saya tungguin. Sampai mereka keluar dari rumah ritual. Iya, saya lihat. Iya. Kalau kau keluar rumah, apa yang kau bawa? Kau pergi ke mana? Kuintip, ku tungguin. Kau pergi keluar, apa yang kau bawa, apa yang kau lakukan, pulang, apa yang kau lakukan, saya tungguin. Saya nggak mau diam lagi. Karena apa? 5 tahun loh. Saya hancur semua segala macam di titik kepincangan ini. 5 tahun ini kaki. Semua orang menyaksikan ini kaki. Karena saya kan ini ya gitu, semua ini menyaksikan. Saya harus ditolongi ketika saya naik busway, ketika naik saya kereta. Karena bantuan khusus untuk yang sakit lah gitu ya, bisa dikatakan. Jadi saya di situ nggak bisa diam. Saya nggak mau diam. Oke, saya punya keluarga udah nggak harmonis. Oke, saya sudah tidak bekerja lagi. Tapi saya nggak mau diam. Kau mau apa dari aku sekarang? Saya udah ikhlas. Yang kau curi saya diam. Apa aja kau curi dari rumah kami diam. Saya nggak pernah, istilahnya kau kata orang berbuat jahat, saya nggak pernah nyinggung. Saya nggak pernah keluar dari mulut kata ini mengatai apapun, karena apa? Saya juga jarang komunikasi. Justru kayak kami ini terlampau baik, bisa dikatakan terlampau baik sama mereka gitu kan. Semua orang juga terlampau nurut sama mereka. Ini mau apa? Setelah saya bancakin weton saya, jati diri saya masuk, ada kekuatan walaupun belum utuh. Kau maunya apa? Jadi gini, setiap dia bakar, saya teriak. Gitu. Si Anu bakar-bakar, bawa asap. Dia ngamuk. Ngamuknya kayak apa? Banding-banding atau apa Mbak? Ngata-ngatain Mbak? Ngata-ngatain. Teriak. Ketika saya datangin, dia main kasar. Dia ambil entah benda apa, gue dipukul. Gue disiram. Udah main fisik nih? Main fisik, jatuhnya mereka itu main fisik. Gitu. Kau itu masih belum kena ini badan. Ini kenapa? Jadi suatu waktu itu saya mencium ada bau nyengat sekali. Ini bau yang nggak asing. Tapi ini aneh, kayak bau anyir gitu. Di rumah itu bukan subuh, ini jam-jam 2. Bercak-bercak darah tuh. Darahnya segar apa Mbak? Darah segar. Kayak habis motong ayam gitu? Iya. Ini mencari, itu di sekitar tempat saya tidur loh. Kamar berarti? Di sekitaran saya tidur, saya pasang ambal misalnya di sini, ya sekitaran di situ dia darah. Terus anehnya gini, ada semut. Secara ilmu, nggak ada semut bisa berdarah. Iya, serangga kan? Iya. Iya. Sekalipun itu semut angkrang atau semut merah. Kalau dipencet sini juga keluar cairan Mbak, nggak keluar darah. Nggak darah. Kalau serangga iya. Kalau saya darah. Berarti misal semut itu apa Mbak, ngeremeti gitu Mbak gini? Iya. Itu darah kayak ini, kayak nyamuk gigit itu? Iya. Kok ini semutnya semut yang kecil loh? Iya. Kok berdarah? Aneh. Ini ya Mas ya, berurutan nih kejadiannya, walaupun bukan harinya sama gitu. Terus tiba-tiba ada kecoa. Iya. Kecoa kalau kita matikan, itu Mbak gebrak juga coaknya? iya, saya mati. Ini perutnya keluar, kok masih bisa hidup, bergerak, kaki tangannya yang ini gitu kan, kok aneh. Nah di sini ini baru nemu aku, kata orangnya, kok saya dapat lalat, kata orang ini lalat sapi.
Lalat sapi yang katanya itu kalau sapi itu digigit, itu bisa sapinya katanya luka-luka sampai mati. Ini aku baru nemu nih orang Lalat yang ngasih sapi. tahu karena aku share nih. Ini sebenarnya lalat apa sih gitu? Itu Mbak tangkap lalatnya atau pukul? Aku pukul, Terus jatuh. jatuh, pukul Mati jadi dia. mati. Heeh. Tapi Tapi ini gini, ini lalat kok masih apa gitu, heeh. hidup gitu loh. Wing 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 masih gitu. Ha-ha. Heeh. Tapi saya baru nemu itu sekarang. Orang yang tahu setelah saya share ini sebenarnya lalat apa? Padahal kejadiannya udah tahun 2004. Iya. Baru share katanya tuh lalat sapi. Lalat lembu gitu. Ya kalau digigit itu sapinya bisa mati tuh yang. Jadi kok aneh. Terus saya dapat paku besi yang katanya apa ya, kaki 1000 paku besi itu. Gini, semua secara ilmuwan belum ada binatang yang mengeluarkan darah yang namanya serangga. Ini kan kayak kelabang kan itu jadi serangga ya, kok bisa berdarah? Terus darah ceceran itu 3 kali. Terus saya didatangi kupu-kupu jam 10 malam. Kupu-kupunya apa, Mbak? Hitam. Gede apa sedang? Warnanya sedang. Oh, Warnanya hitam. hitam legam. Ini kenapa? Jadi yang bikin awalnya itu pertama itu memang saya digigit semut. Waktu semut gigit ini masih belum. Nah, yang itu awal kenanya itu gini, saya mencium dari rumahnya ini bau baru sejarah pertama kali saya mencium bau ini selama saya ada di situ. Jadi kalau ditanya baunya apa saya juga nggak tahu. Karena ini bau yang pertama kali dan baunya sangat tengik. Terus kecoa menggigit saya, di situ muncul. Pertama itu cuman hanya kayak digigit nyamuk, udah nyebar ke seluruh tubuh. Itu terus yang dirasain seluruh tubuh gimana, Mbak? Melepuhnya? Itu satu titik nih. Pertama kayak digigit nyamuk. Bentol. Awalnya pertama benana, bentol tapi dia benana. Bisa pindah ke tubuh yang lain, terus ke seluruh tubuh termasuk muka. Kayak cacar air itu nggak sih? Benar sekali. Oh iya. Ya. Tapi di kaki saya ini gini, ada kejadian yang aneh. Sama kayak yang lain, dia gini. Kecil, tapi lambat laun membesar. Melebar ya? Melebar. Kayak abses tuh? Iya. Jadi di tengah-tengah itu dia berlubang. Kayak di kaki saya tuh kan kecil, lambat laun dia melebar. Jadi kayak gundukan gunung yang dong meletus gitu ya di tengahnya. Gitu. Ini yang keluar apa nanah? Itu katanya dipencet gini apa Mbak, operasi kecil? Enggak usah diapa-apain aja, ini pecah dengan sendirinya. Nunggu aja hitungan. Kayak gunung vulkanik, gunung api ya? Yang keluar itu nanah, saya nggak sentuh ini karena ini panas ya. Kalau medis kan ditanya, Bu gatal nggak gatal. Ya terus karena dibilang nggak gatal, terus medis bilang apa? Itu dipencet nggak, Mbak, sama medis? Dikeluarin nanahnya, diseret itu? Enggak. Mereka kan nggak cuma ngambil sampel nanah ya, ngambil sampel nanah ngelihat ini gatal atau enggak, bakteri atau virus atau apa gitu kan, cuma sampelnya itu aja, mereka nggak berani mencet karena tambah dipencet aja pun nanah udah berkeluaran nih, bau busuk loh, nanah darah bau busuk loh. Jadi nggak usah saya pencet, nggak usah saya tekan, nggak usah apa-apa, dia keluar sendiri dan melebar dengan sendirinya gitu. Oh, berarti itu seluruh tubuh melepuh. Muka sampai ke kaki. Iya, ini terus Mbak gimana ngadepin serangan ketiga ini? Kan menurut saya ya dari semuanya lebih nampak ya gitu, maksudnya kan fisiknya kelihatan banget apalagi kulit gitu, Mbak. Itu gimana, Mbak, cara Mbak ngadep? Saya kembali lagi mendekatkan diri kepada Tuhan dan spiritual saya. Saya tahu tujuan kau satu gini, nggak mampan kau melakukan yang lain, kau coba jatuhkan mental saya, mungkin lihat kau dengan mengatakan supaya yang aneh tentang saya. Gitu, sebagaimana yang sudah dia lakukan. Saya tetap hadapi. Psikis, mental saya hadapi. Gitu. Saya tetap tenang menghadapi dia. Oh, terus itu proses penyembuhannya berapa lama, Mbak? 1 tahun. 1 tahun lebih cepat ya? Lebih cepat. Itu ke spiritualis sama ke rohaniawan? Saya lebih ke spiritualis. Kalau rohani kan udah pasti ya. Lebih fokus ke spiritualis sekarang? Ke spiritualis saya. Oh, anunya apa, Mbak? Tindak spiritualnya ngapain, Mbak? Tindakannya ya, saya rajin meditasi. Puasa. Saya rajin puasa weton, puasa muti. Terus saya ada dibantu ini untuk almarhum. Dia terkenal ini, Pak Sony, almarhum dia.
penyembuh holistik Mm-mm. gitu. Dia nolongin saya. Itu penyembuhan holistik itu, divine healing itu nggak ada pakai apa-apa mas. Mm-mm. Cuma mengembalikan ke semula. Iya, dia awalkan gitu ya, di restart ya, Iya. dibalikin. Jadi ketika saya terima semua dengan tenang apa ini semua, Iya, akan gogrok sendiri. iya, Nana ini berkeluaran. Jadi ketika Oh, saya berobat itu, Nana ini berkeluaran semua. ndelewir itu kayak kuning telur tuh ya Mbak, cair itu Iya, keluar sendiri kayak dia seolah-olah ngebersihin sendiri. ngebersihin sendiri. Itu ada kayak prosesi mandi itu nggak Mbak? Tidak ada pakai proses apa-apa, cukup hanya diam, Terus tenangkan kayak diri, keluar gitu ya gini. pasrahkan dirimu kepada Tuhan, jangan pikirkan apa-apa. Saya tidak bukan seperti yang lain, bikin kembang, nggak ada. Saya nggak ada gitu. Saya hanya divine healing atau yang lain bilang itu apa ya, energi kesembuhan ilahi. Oh ya, berarti sejak itu kemudian yang ketiga, maaf ya Mbak, maaf ya, yang keempat ada lagi dikirimin itu nggak? Sampai detik ini Atau dia jangan akan kirim. masih akan mencoba gitu? Tapi jangan sampai, saya nggak mau, Mm-mm. tidak boleh. Fisik saya sudah kena. Mm-mm. Karena gini, keluarga nggak harmonis. Di rumah juga sakit-sakit gitu kan. Jadi kalau saya harus kuat Mm-mm. untuk ngebentengin ada keluarga. Ya, daripada nanti nular ke lain ya. Nular ke yang lainnya. Karena dalam hal gini, ini kan saya kuat, yang lain akan dia serang untuk pakai. Serupa atau yang lain gitu. Iya, gitu. Oh ya iya. Jadi kalau di sini sebenarnya kalau kita sebut itu jenis santetnya macam-macam ini Mbak ya, karena memang kita sebut praktek ilmu hitam dan melakukan, tetapi ini metodenya itu memang tanah kuburan itu tujuannya untuk harmonisasi rumah Mbak. Jadi rumah dibikin kayak sepi seperti kuburan. Juga untuk menutupi rezeki masuk sebenarnya. Yang kedua medianya, kalau kita sebut santet itu ada 3 media Mbak. Mbak ini udah kena 3-tiganya. Media tanah, media air lewat makanan. Satu lagi media udara lewat hewan-hewan terbang. Dewa terbang. Hewan-hewan yang berterbangan, serangga terbang tadi itu. Ini sebenarnya media yang dipakai aja karena manusia tiap hari tidak akan bisa lepas dari 3 hal ini. Gitu. Nah, makanan itu sama tanah kuburan itu biar seolah-olah nanti keluarganya Mbak gak terlalu ikut campur sebenarnya urusan mereka. Karena kemungkinan mereka selain melakukan, kalau kita sebut ini sebenarnya santet yang tujuannya untuk ngebungkem aja, untuk kasih pelajaran gitu. Karena mereka punya sesuatu ritual lain menurut saya, yang mereka tidak menekuni aktivitas persantetan sebenarnya. Terus ngikut apa gini masuk? Kayak punya aktivitas mungkin muja ya, muja sesuatu kayak muja ataupun orang bilang kayak ngepet sih mungkin. Jadi memang mereka tentu tergabung dalam satu kalau kita sebut kayak mungkin satu sekte gitu Mbak, aktivitas di mana memang tidak mengesampingkan aktivitas kerohaniawan juga, aktivitas rohani gitu, tapi mereka juga menyimpang dari aktivitas itu. Tapi mereka memang bisa memerintahkan makhluk-makhluk astral atau makhluk gaib negatif untuk menyelakakan orang lain dengan metode ini gitu. Jadi gambarnya kalau orang sebut ini santet ya, tetapi kalau saya lebih menilainya mereka bisa mengkoordinir makhluk negatif yang membawa penyakit untuk nyakitin orang gitu. Jadi ada 3 hal tadi. Memang yang pertama yang masih klasik santet itu berisi besi berkarat yang saya sebut, sebenarnya itu mungkin sama seperti infeksi apa nih Mbak, kalau orang anu itu tetanus, tapi tetanusnya non medis gitu. Kemudian juga terkena tadi penyakit kulit itu yang berawal dari gigitan hewan. Jadi hewan itu sendiri membawa bibit penyakit Mbak, sebenarnya bakteri, entah kalau kita sebut bakteri yang dimampatkan di situ kemudian masuk ke tubuh kita. Terus kemudian juga ada beberapa yang berkaitan mungkin dia itu menyebabkan fisik kita menjadi melemah, menjadi turun. Tapi memang ada beberapa makhluk halus yang dikirim itu. Jadi indikatornya adalah keluarga, makanan cepat basi, rezeki yang seret. Jadi mereka tumpahkan itu semua gitu dilakukan. Kenapa? Karena biar nggak menghalangi
aktivitas mereka, nggak ngebongkar mereka gitu. Mm. Dan itu memang turun-temurun sih Mbak, karena keluarga yang sebelumnya juga seperti itu. Itu tadi sedikit aja ya sebelum kita akhiri. Mungkin dinamika nanti kita akan bahas tentang ini seperti yang Apa mereka tuh? puja memang kayak raja babi Mbak. Jadi Raja. saya lihat lebih dalam itu bukan paku Mbak yang ada, itu adalah kaki tersebut kayak mungkin taring babi yang ada di kaki. Kaki. Terus tadi yang entitas yang menyerupai itu juga yang tinggi, itu kayak babi tapi separuh manusia. Mm. Jadi manusia, kalau di Jawa nyebutnya celeng, babi Iya, hutan, iya, bukan babi itu potong bukan, ya. celeng memang. Celeng, iya. Bener banget Celeng itu itu. wajahnya, bener banget. Celeng gini itu, Ah. terus bau tai babi, bau kencing babi. Iya, bener Mas. Ini Iya, pernah iya. saya ngeliat itu asli nih bener babi nih loh, babi dia menghilang. Babi totonya di sana dapat kabar kehilangan motor. Iya. Lah, kok kayak begini pikiran gue gitu. Jadi aku tanya memang tetangga yang lain itu babi. Iya, gue ngeliat babi ketika gue ngeliat itu babi ketika gitu. Iya. Tunggu dulu ini kan awal Aneh, pertama kan iya. itu kan cerita yang udah sekarang nih terhot karena dia udah ramai nih sekarang di lingkungan itu. Iya. Babinya itu bukan Apa? pesugihan, itu Ya, pemujaan ya. pemujaan. Jadi kalau yang selama ini kan party babi ya yang kita dengar. Kalau ini kita akan bahas nanti tentang pemujaan babi. P-nya sama tapi beda cerita. Bebas. Pemujaan babi ini nanti. Tapi bagus ini Mbak, nanti kita buat pelajaran Soalnya bersama. ini lagi maaf ya, Hype ya. datang ke lingkungan ini sekarang puji Tuhan ya. Kebongkar semua sekarang. Perbabian itu ya. Kebongkar semua sekarang. Walaupun saya berjuang tuh mati-matian penderitaan mental loh ini saya dikatain pincang itu, dikatain lumpuh, yang muka kayak gini, hancur-hancuran mental loh. Tapi Tuhan itu punya cara. Dan sekarang si babi. Oke Mbak, yang masuk. kita akan membahas perbabian. Oh, ini diramekan nanti bulan depan kita bahas lagi. Semoga sehat selalu Mbak. Iya, tentang ini gangguan-gangguan ada sebut setan babi ya. Itu itu nanti kita akan berjumpa lagi, kita akan bahas lagi, semoga menjadi pembelajaran bersama dan berkah selalu untuk Mbak Krista dan keluarga. Amin. Lancar rezekinya nanti ya. Iya, tetap dukung podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Saya share banyak mungkin. Dan untuk teman-teman yang ingin mengkoleksi merchandise dari tim KTJ dapat mantau kita selalu di akun sosial media dan juga di toko merah dan juga toko oranye. Kita tutup akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga tansah pinarian rahayu sagung dumadi.